Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana lin-nasi hudaw wa nura. Wassalatu wassalamu ala nabiyyika wa rasulik alladzi ba'athahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhirah yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ba'd, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wal akhos, guru-guru kula ingkang kula hormati, rencang-rencang gerakan pemuda Ansor dan juga IKADA, alumni Ikatan Alumni Nurul Huda, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua bisa bermuajahah di Mushola At-Taubah ini, tidak lain dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat golek ilmu bareng-bareng, nek ciri arek-arek ngopi apa singkatane, ngaji ngopeni ati. Pas saya suka ketika ada ngopi gitu. Karena memang kitab yang kita kaji ini adalah kitab Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya, itu dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari Al-Awal. Karena Zainuddin Al-Maribari cucunya itu yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Nah ini mbahnya, makanya ulama mengatakan Syekh Zainuddin Al-Maribari Al-Awal. Nah ini kitabnya adalah Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Sampai ini khatamiki insyaallah dadi wali. Kitab yang kita kaji nanti itu ada 188 nadom. Nah Syekh Zainuddin dari 188 itu dipetakan menjadi 9 segmen. Tahapan-tahapan menuju spiritual, menuju ma'rifatullah itu ada 9 tahap. Nah, kitab Hidayatul Adqiya itu disarai oleh yang pertama Syekh Muhammad Abu Bakar Asyata, yang namanya kitabnya Kifayatul Adqiya. Nanti kita singgung-singgung sedikit. Kalau tiap hari ngaji ya sak sarai-sarai. Iki 2 bulan sekali untuk menghabiskan 188 bed ini butuh berapa tahun saya tidak tahu. Pokoknya glender. Khatam nggak penting kalau bagi saya, yang penting paham. Nanti misalnya gak khatam ya sampean terus dewe karena sampean sudah punya bekal paham. Yang kedua, kitab ini juga disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Salalimul Fudola. Nah, sangat menarik sekali. Kenapa kitab ini saya pilih? Karena dulu waktu saya 97 ngaji di Yai Aziz Allah Yarham, itu ngaji Hidayatul Adqiya. Kemudian saya ngaji di Yai Faruk, belum khatam. Dan sekarang kebetulan saya menjadi ketua umum IKAPMAM keliling Nusantara itu. Tadi saya habis dari Bojonegoro itu ngaji kitab ini, kitab Kifayatul Adqiya. Nah, kenapa kita pilih ini? Mohon maaf, mungkin kita dan hadirin semuanya ini sudah
apa ya? Jenuh. Urip iku ruwet ngono, nek entuk wajah awak dhewe iku ruwet. Kaya omahe blandingan, gak karu-karuan. Wis mikir bisnis, mikir anak bojo, setoran panas gitu. Sumpek. Kemudian ditambah lagi zaman sekarang adalah kecanggihan teknologi dan informasi. Nah, untuk mengisi kekeringan hati inilah perlu ada sentuhan-sentuhan. Kita itu 24 jam, kalau saman jadwal, saman hitung itu berapa jam yang kita merasa nikmat beribadah kepada Allah. Mungkin sholat jungkir. Ya sekedar menggugur kewajiban, tapi tidak ada athar dalam hati kita. Saya dulu punya guru. Ini guru Profesor Dr. Asip Harutama. Dia seorang psikolog yang nulis, yang membuat Pak Asad Ikhlas Beramal di Kemenak beliau. Ketika saya kuliah dengan beliau mengatakan begini, saya tidak pernah istirahat itu dengan tidur. Jadi beliau ini koyok apa jenis koyok walang lah, kecetak rono kecetak rene. Tapi tidak pernah tidur untuk istirahat. Istirahat saya adalah sholat. Ketika beliau sholat kemudian merasa tenang, ayem. Nah ini yang kita cari. Sampai saya pernah itu tahun 2007 itu kursus sholat khusyuk. Ya memang betul enak. Jadi nek sholat khusyuk itu ya Allah nikmat betul. Pegel koyo apa hilang. Nah, tenangnya kita, khusyuknya kita dalam beribadah itu tidak lain adalah faktor hati kita, faktor jiwa kita. Nah, Syekh Zainuddin Al-Maribari membuat sentuhan-sentuhan yang luar biasa, walaupun toh agak berat. Tetapi dari 9 segmen ini saya yakin 1 atau 2 segmen punya pengaruh kepada kehidupan kita masing-masing. Dan nanti akan kita diajari oleh beliau melalui bed-bednya ini, bagaimanakah mencari sebuah thariqah, jalan menuju spiritual ini yang kesannya tidak hanya berbasis masjid. Bisa jadi Anda tukang sapu tapi sampai spiritualnya kepada Allah. Nah ini diajari. Jadi tidak monoton. Basisnya spiritual tidak harus di masjid saja. Tidak harus bathuk ireng saja, tidak. Nah inilah saya yakin nanti kalau nek awak dhewe khatam sak dadi wali lah. Tapi wali yang mana kan gitu kan. Saya yakin minimal wali murid kan gitu. Minimal wali murid. Nah, mari kita mulai ngaji ini dengan tawasul. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawaji wa li baitil kiram wa ila awliya'i fi hadil qaryah wa bil akhwasi lahadati musannif hadal kitab Syekh Muhammad Zainuddin Al-Maribari Al-Awwal wa Syekh Muhammad Abu Bakar Asy-Syattah wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwafiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Kitabe sampean karo kitabku beda. Nek kitabku enek nomere. Nah makanya sampean ku apa jenenge blonjat-blonjat. Nah, biasanya kalau di kitab itu yang di dalam kurung gitu. Nah, kitab murahan dikurungi ngono. Alhamdulillah tawi sekapai puji iku lillahi kagungane Allah.
al muwafiqi kang paring pertolongan, al muwafiqi kang paring pertolongan lil ula maring keluhuran, hamdan kelawan muji, yuwafi kang nuhoni birrahu ing kebagusane, al muwafiq al mutakamila kang sampurno. Ciri kitab Ahlussunnah wal Jamaah itu mesti dibuka dengan bismillah, kemudian alhamdulillah. Nek kitab kan alhamdulillah wis ora sapa waca kowe. Nah lafaz alhamdulillah biyen aku cek ngaji nanggone ngaji kitab Mutamimah ya Pak Fakih Allah yarham. Alhamdulillah al itu lil istighraq untuk menghabiskan. Sampean muji sapa wae, hakikatnya sing sampean puji itu Allah Subhanahu wa taala. Maka alnya itu lil istighraq, menghabiskan kalimat pujian kepada siapapun pasti muaranya kepada Allah. Sampean kok dikai wong duit, alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah sampean terima kasih, sampean hakikatnya adalah kepada Allah. Sebabnya apa? Rezekine sampean teko pangeran kuwi melalui wong sing kei duit. Nah itu istighraq. Nah pujian ini ada empat domain. Yang pertama di Al-Quran banyak ditemukan. Yang pertama adalah pujian qadim ala qadim, qadimun ala qadimin. Allah zat yang qadim memuji zatnya sendiri. Jadi qadimun ala qadimin, Allahu li nafsi. Kalau dalam Al-Quran sampean temukan Allah memakai asma'nya itu memuji zatnya sendiri. Yang kedua qadimun ala hadithin, Allah hingga sembarang wongi, Allah memuji makhluknya. Jadi qadimun ala hadithin, zat yang qadim memuji makhluknya. Dalam Al-Quran ada itu. Masuk ketua angser ke apal. Apa itu di dalam Quran? Allah memuji makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna, Allah bersolawat itu tidak Allah bersolawat Allah maksud tidak. Tapi Allah mengapresiasi, memuji sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu pujian Allah zat yang qadim kepada makhluknya, dan itu ada dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau jenengan persani di Al-Quran itu, ini yang luar biasa. Allah itu kalau menyebut Nabi kita itu nggak pernah jangkar, nggak pernah jangkar. Tapi nek nyebut Nabi liyane jangkar, gitu kan? Ya Musa, ya Isa bin Maryam, ya Dawuda, khudil afwa bil kitab. Tapi kalau Nabi Muhammad pasti tidak pernah jangkar. Pasti Muhammadur Rasulullah, ada sifatnya Rasulullah. Nah itu termasuk apa? Pujian qadimun ala hadithin. Allah memuji makhluknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pujian itu haditsun ala qadimin. Makhluk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Maka ada seorang kiai di daerah Rembang itu, masih hidup beliau. Itu punya istri lumpuh 13 tahun. Istrinya cerewetin audzubillah. Wis lumpuh cerewet bayang. Jajal sampean ketua ansor. Langsung nampak KUA cerewet. Wis gak iso diapa-apakno, lumpuh. Diapakno. Gak iso melayani. Iku cerewet pon. Tapi yang heran orang-orang di sekelilingnya tamu niku luar biasa. Prabowo, politikus merono. Ini yang cerita Gus Mus. Sampai Gus Mus heran. Ki
balik sampean iki istimewane apa to? Padahal sampean niku gak terkenal. Tapi nek wong namu nang aku mesti nang sampean. Jadi nek enek wong kelangan gitu, yai kula mantun kelangan mobil, alhamdulillah. Loh, ngomongnya alhamdulillah itu beda kok. Ngomong lambe awu-awu karo ati kan beda auranya. Loh, sing kelangan sepeda iku lho, krungu dawuhne yai alhamdulillah. Oh niku ya gak muring-muring, iso legowo. Yai kula niki kok rezeki kula seret mawon. Padahal nyambut kae kula pun mempeng. Alhamdulillah. Ngono ku dadi padane ati. Kenapa demikian? Karena tingkatan memujinya tidak hanya bilisan, tapi sudah tuh mancep namanya tasdiqul bil qalb. Mancep nanggone ati. Lesan ini hanya dampak tok, hanya sorot. Misalnya center set powernya itu ati. Lah makan itu dampak tok. Lawatin kan enggak. Alhamdulillah atine bisa mencegah. Nyambut kaya mon nyamin kaya ngenangine kaya alhamdulillah bil lisan, tidak tasdiqu bil qalb. Nah, orang-orang yang sudah punya tingkatan tinggi itu alhamdulillahnya itu loh, alhamdulillahnya itu muncul dari hati. Nah, itu hadisun ala qadimin, makhluk ya kita wajib lah. Kita itu wajib dalam satu hari memuji Allah itu berapa kali? Wajib kita. Berapa kali? 17 kali wajib. Nek sampean gak muji ya dosa sampean. Jadi dalam satu hari 24 jam itu kita wajib memuji Allah itu 17 kali. Nah, di sholat itu la taqbalu sholatan di malam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah diterima sholat seseorang tanpa membaca Fatihah. Dan alhamdulillah itu adalah ahaduhuna min suratil Fatihah. Kemudian segmen terakhir ini kita pujian alhamdulillah itu haditsun ala haditsin, muji sesama konco. Alhamdulillah, terima kasih sun. Kamu apa bagus? Sebab apa? Ada katanya kanjeng Nabi, lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih sesama manusia, hakikatnya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Ngucapno matur suwun Kang, itu penting sekali. Sampean ada ini ada. Saya dulu pernah waktu ujian UAN dulu kan di oplos, kalian ngawasi SMA itu kan. Saya perhatikan anak SMA yang pakaiannya kayak ini, tapi kok lebih spiritual ketimbangnya jilbaban. Ketika saya membagi soal, terima kasih Pak Guru. Kita ngaji lembar jam, terima kasih Pak Guru. Sing ini, sing jilbaban orang, terus meneng aja Dok. Dalam benak saya, orang seperti ini sudah mengamalkan lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Jadi terima kasih itu penting, gitu kan? Jadi iso najan kita tidak boleh menuntut orang untuk mengucapkan terima kasih. Nah ini bed yang pertama, itu kan. Kemudian bed yang kedua, tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma sohbin wat tubain wila. Tsumma sholatu mongko nuli rahmat takdime Allah iku ala rasuli muga tetep ing atase rasul al mustafa kang den pilih wal ali lan muga ing atase keluargane njeng rasul. Ya ngelarang gelek dhisik ancane. Gak apa-apa. Latihan. Wal ali lan keluargane njeng Nabi mak sohbin sertane pira-pira sahabat watu bain lan pira-pira wong kang anut wila kang hale ngiring-ngiringi. Asline ngono wilaan
wilaan karena apa nyesuaikan bed dadi wila gitu aja. Yang kedua, mudah-mudahan sholat takdimnya Allah tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat itu penting. Mana? Sepenting sholawat. Enak tau ngono. Aku nek numpak kendaraan terus nduk guni treknya kan inspiratif tulisannya. Nah, jangan sing elek. Sementing sholawat itu mengingatkan kita sebenarnya. Najan sepurane super trek belum tentu sholawat. Tapi tulisannya sepenting sholat. Kata penting, bener. Sepenting sholawat. Itu kan. Tapi aja lali sholat. Sholawat itu penting sekali. Bahkan afdhalul dzikri itu sholawat. Ini sholawat itu sampean selengean apa serius itu tetap diganjar. Itu bedane sholawat. Sampean selengean. Tapi aja nemen-nemen lah kadang saiki sholawatan kuwi nirune lagu-lagu sing piye ngono. Koplo iku. Ya Allah. Temen cara Kanjeng Nabi rawuh ngono balik maneh. Kisinan. Saking koplone gitu kan. Iya. Ya sing sadu gitu kan enak sholawat. Nah, kita tidak bisa berharap apa-apa itu. Salat yo gak khusyuk, sedekah yo angel, apik karo anak bojo yo kadang-kadang. Terus apa maneh amale awak dhewe? Nek gak maca sholawat. Karena aktsarukum sholatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Iki senengane arek-arek iki. Jadi kata Kanjeng Nabi, aktsarukum sholatan sing sapa wonge akeh-akeh sholawat alayya ing atase ingsun. Aktsarukum maka mereka memperbanyak azwajan su istri-istri fil jannah di dalam surga. Nanti ini sama sholawat tuh eling cak mubin eling wah bojo akeh bojo. Tapi aja ngomong nang ngarep bojo sampean sholawatan. Mas, nanti Mas sholawatan dik nabung manajerene hadis Kanjeng Nabi nang surga bojone akeh. Iso sampean turu dituki bokong tok. Nah, sholawat penting. Sebab begini, saya dulu ngaji Daqaiqul Akhbar yang ngaji Pak Mudir. Saya masih ingat. Kitab Daqaiqul Akhbar itu menceritakan yang pertama, segmen pertama terkait dengan kanjeng kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sebelum menciptakan alam kosmos ini, nurnya Muhammad didulukan. Nurnya. Dan nur itu menetes, netes. Tetesan iki ada 4 tetes, sahabat tetes. Bu awak ditetesan kepiro? Tapi yang jelas netes gitu kan. Seperti itu. Sehingga Allah mengatakan dalam hati kursinya, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam kosmos ini. Sehingga sholawat itu bentuk terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab opo wae dikarang sing aran wong Ahlussunnah pasti kedua tsumma sholatu ala nabil Mustafa, intinya sholawat. Nah, sholawat itu penting. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Taqwal ilah madaru kulli sa'adatin wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Takwal ilah bait yang ketiga. Takwal ilah utawi wedi marang pangeran iku madaru kulli sa'adatin. Iki paling penting iki. Sing uripe ruwet-ruwet, rezeki seret-seret, gak usah nyalono pangeran. Nah iki takwal ilah utawi wedi marang pangeran. Takwa iku madaru kulli sa'adatin, dadi sumbere sekabehane kabejan. Sumber kebahagiaan itu adalah takwa. Password kebahagiaan adalah takwa. Nek enek sampean utawa tangga sampean kok nyambut gawe muntang manting gak ono senenge, ora krana nyambut gawene,
Dia kerja tidak memakai password. Passwordnya adalah takwa. Lah apa takwa itu? Takwa itu apa? Makanya penting. Khotib tidak sah khutbahnya ketika tidak menghimbau takwa, enggak sah, menjadi rukun. Ittaqullah. Tapi kadang-kadang khotib itu gak kreatif. Ya, ayatnya sing diwaca ya lan taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iku tok. Iku ayat medeni, mbok ayat sing menggembirakan, yang lain kan banyak itu kan. Mesti lah ayat itu sing laris bab mati kuwi. Cek enom mesti eling-eling mati yo angel. Jadi sumber kebahagiaan itu adalah takwa. Sejauh mana ketakwaan Anda, sejauh itu pula Anda meraih kebahagiaan. Anak uang itu anak oke, nyambut gaene ya serabutan gitu kan. Tapi kok yo seneng gitu ngewasi. Uripe penak. Sumeng. Itu mungkin takwanya, passwordnya udah kena. Enak nyambut gawe. Mobilnya jumlahnya sesuai dengan keluarga gitu. Tapi jenenge bathuk karo alis iku masuk kantil. Mikir urip sepaneng. Wah titik kontrol nang dokter. Ya Allah kurang apa toh? Duit ya oke gitu kan. Kenapa nggak bahagia? Karena dia tidak memiliki password yang namanya takwa. Jadi takwal ilah itu madaru kulli sa'adatin. Semua kebahagiaan itu tergantung sejauh mana ketakwaan kita. Al-imtithalul awamir wajtinabun nawa, melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larang. Kata-kata seluruh itu adalah ditekankan dalam Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum. Takwa sira kabeh sesuai dengan kemampuan. Jadi takwa awak dhewe gak padha. Mungkin Kaji Khalid itu takwae keren itu kan. Keren. Iso infak sedekah gak diitung. Pung ngene. Awak dhewe budal nang masjid teh duit 5.000 dilebet culik ditutupi pisan. Ya mungkin mampunya di situ. Saking ada sebuah sahabat itu iri gitu kan. Ya Rasul, enak sahabat itu. Dia sholat, kita sholat. Dia puasa, kita puasa. Tapi dia sodako, kita tidak bisa sodako ya Rasul. Berarti ganjarannya luwih akeh ku ya Rasul timbang awak dhewe. Iri, resah sahabat. Karena haus takwa itu kan. Maka Rasulullah mengatakan, iki nggo sing gak iso sedekah. Wa fi butai ahadikum sedekah. Iki nek manane piye iki? Ngentu bojomu ku sedekah. Oh ngono. Dadi nek gak ndek piye? Wah, iku kok enak to kene. Jumat kan jek enek to. Padang iki apa majite ini jek enek to. Ah, macet aku jek eling ngene iku. Kowe istiqomah ngene iku ya. Lah nek sampean gak duwe dhuwit bin tutupen lawange sepurane ya. Dek, ayo sedekah. Sedekah. Jadi untuk membangun takwa itu gak usah repot-repot. Banyak jalan. Gak usah niru-niru. Nek sing sampean template, sampean download iki Kaji Khalid ya wangel itu. Watuk wahing dhuwit. Awak dhewe watuk wahing umbelan itu. Wangel. Ya Allah. Watibau ahwalan utawi manut hawa nafsu. Watibau ahwalan utawi manut hawa nafsu iku raksu syarri habailah. Pokoke utawa raksu syarri habailah manut hawa nafsu iku raksu syarri habailah punjere keoloane kang dadi jemparinge setan. Jadi mengikuti hawa nafsu iku raksu syarr punjere kelekan. Nah, nafsu itu mesti ada dalam diri kita. Kata Nabi Yusuf, piye ayate? Inna nafsa la amaratum bisu. Sejatinya nafsu itu selalu mendorong kita untuk
berbuat jelek bisu. Nah, nafsu itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh. Tapi yang benar ada di manajemen, memanajemen nafsu. Itu yang paling penting. Contoh sederhana begini, ciri nafsu pokoknya nafsu itu pengennya penak-penak, usaha, sesuatu yang dipingini, enak-enak itu jenenge nafsu. Saman kok mangan enak, wah itu mesti pengen terus kan gitu kan, pengen terus. Dijak ngaji no, ayo bro ngaji bro, pas malah cek nom, netuek nafsu itu. Pokok senengane cangkro aneh, ngopi. Jadi ini ngopi hatiku tenang, nafsu itu. Ukuran nafsu dan tidak itu apa? Sederhana. Apa yang kita lakukan itu tidak mendorong kita untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan ngopi nang warung iso dadi peningkat kualitas. Yang kayak tausiah lah wong warung-warungan kowe. Oh ma Allahu akbar. Ayo, salat sih. Berarti punya lahan di situ. Nek pun ngopi tapi punya andil di situ untuk menanamkan ketakwaan. Ojo sampai dilos gitu kan. Wis meneh tobat meneh tuwek. Ya nek usahmu tuwek. Saiki malaikat Israil ngelek sing arek nom-nom tok. Takwa. Nah seperti itu ya ta. Man arada antasihha lahu taqwa falyatruk dzunuba kulluha. Kata sebenarnya mengatakan sing sapa wonge ingin takwa berkualitas sah maka falyatruk maka becik ninggalno sira adzunuba ing pira-pira dosa kulaha ya sekabehane dosa. Nek dosa cilik, nek dosa gede, macam-macam. Nah, jadi ketakwaan ini menjadi password kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini sudah masuk peta konsep kitab ini. Bab yang keempat. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha mamuthila. Inna tariqa sak temne dalan tumuju marang Allah. Gelek imane. Wis ketemu ta? Pokoknya nduk kitabku niku dalam kurung iku. Dimaknani rek ya. Dimaknani. Kata Mbah Mun itu Allah yarham. Saya optimis Indonesia itu akan tetap menjadi mercusuar sumber kajian keislaman dunia sepanjang santri-santri cek gelem maknani. Dulu saya di peseni Yai Faruk ini sampean masuk najan iso tetep maknanono. Iya bener. Kan awak dhewe iku iso tok gengsi. Nek wis iso kate maknani ngene tok. Sebab 10 tahun yang akan datang Anda kok ngaji. Apa ya manane lali. Mak kitab ku corekan gak karo-karoan lho. Ngene sampe gak komandan. Dadi iso gak iso dimaknani. Sing kedua, awak sampean niku jek apal apa maknane iku. Utawi iki iku engko nang rujuke digawe set ngene tok ae. Ngelatih jek eling apa ora carane maknani. Nah, maka dimaknani. Makna itu nanti akan mengantarkan Anda paham. Tujuan ngaji itu adalah paham. Setelah paham ya bisa diamalkan dan bisa memahamkan. Maka saya mungkin beda dengan Nyai Salam. Nyai Salam yang ngaji kudu khatam. Kalau saya tidak. Saya tidak buru khatam, tapi buru paham. Engko najan separuh kok aku gak iso terus, sampe seterusnya dhewe. Karena sudah paham. Lika-liku cara maknani sudah tahu. Sehingga sampe terusno dhewe. Inna tariqa sak temne dalan tumuju marang Allah iku syariatun rupa syariat. Wa tariqatun lan rupa tariqah. Wa haqiqatun lan rupa hakikat. Fasma mongko midhanget temen sira, ngrungu temen sira
laha maring thariqah syariah wa thariqah wa haqiqah ma ing barang musila kang den gawe contoh. Nah ini saya katakan iki peta konsep kitab ini nggak boleh dibolak-balik. Sesungguhnya tahapan-tahapan spiritual menuju Allah agar mencapai makom makrifat itu ada 3, nggak oleh ditinggal. Iki zaman saiki wae wong jalan pintas. Nomor 1 ku syariat. Syariat. Nomor 2 thariqah. Nomor 3 hakikat. Sampean biyen wong biyen niku nek gawe masjid gak ngawur. Cukupe mesti nek 3 ya ta? Apa cukup ta apa? Kile set mesti ada 3. Dan paling bawah itu paling lebar. Itu syariat. Lahan syariat, lapangan syariat itu luas sekali. Dan tahapan pertama, syariat itu gampangannya apa? Kita mengetahui syarat rukun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu syariat. Hal-hal yang bersifat dhawahir itu syariat. Nah itu harus selesai dulu. Halal haram, sah dan tidaknya itu syariat. Baru kedua thariqah. Thariqah itu segmen yang kedua. Baru kalau sudah mantap syariat dan thariqah, kita mampu mencapai namanya hakikat. Masjid itu mesti pucuk, lincip. Itu adalah simbol hakikat, makrifat kepada, dan kecil karena tidak semua orang mampu mencapai. Golek diwalik. Najan sampai nemu wong sakti iso ngilang lah. Iso ngomong, maring udan, kok udan? Tapi ngomong ini, aku iku wis makam dukur ora usah salat. Salat tuh kan eling pangeran. Aku loh sak ambekan tok eling pangeran, ora usah salat, tapi jane sakti. Ora usah mbok gugu kuwi, keliru. Wong Kanjeng Nabi yo tetep salat ya. Kono iso gandano dhuwit gak salat. Ngono ya makmume akeh. Itu tanda kegersangan jiwa kita. Jadi sekarang itu banyak orang beragama melalui jalan pintas. Ini yang paling bahaya. Maka pentingnya begini, mohon maaf, saya tuh lebih nyaman ngaji nih anak kitab timbang los-losan. Iya, nek ngaji nganggo kitab, basis kitab, iku aku mau maca tok, iso wae awakku kesindir, iso wae ngelingno awakku. Nah nek ngaji los-losan kayak ceramah aku, piye ngono awan los kaya mau ido tenan iso awak dekan mau ido iso ya mau ido. Yang kedua, ngaji berbasis kitab itu sanad, nyambung sanad. Wis gak usah mikir sanadmu jelas, sampean jelas nek ngaji iki. Ngaji nang aku. Saya ngaji ke Yai Aziz, Yai Faruk, Yai Salam, Mbah Bisri, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, kemudian Mahfud Termas sampai ke Syekh Abu Bakar Asyatoh iki kitab dekat sekali. Nah, rangkaian sanad penting, al-isnad minad-din. Rangkaian sanad keilmuan itu bagian daripada kekokohan agama. Zaman saiki ya Allah, enak jenenge Syekh cerdasnya luar biasa. Syekh Gogel radhiyallahu an. Wong saiki ini ngomong kan ngene. Akhbaroni YouTube, qala Google gitu kan. Wa akhbaroni TikTok ngono. Sudah sekali, setting apapun ada di sana, tapi kita terputus, sanad keilmuan kita tidak ada. Nah, seperti talaki seperti inilah, ini yang paling penting. Sehingga pesantren itu menurut Toffler, pendidikan masa depan di dunia. Toffler ini seorang sejarawan pendidikan Harvard University, meneliti pendidikan sudah hampir 25 tahun, keliling dunia. Dia temukan pendidikan masa depan itu adalah di Indonesia. Bukan SMA unggulan, bukan aliyah unggulan, tapi pondok pesantren. Karena pesantren begini loh. Yang kedua, kenapa pesantren? Pesantren itu ngaji kitab lawas. Saya itu penulis buku saya. Saya terbitkan buku 2019, 2020 sudah tidak ada. Tidak ada yang mengkaji lagi. Saya nulis 2021 saya nulis buku lagi.
selesai terbit sudah tidak ada yang tanya lagi. Tapi kitab ini Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu zaman sakmono, abad ketiga apa 300 Hijriah yang lalu masih dikaji, dan ternyata itu kata Toffler itu salah satu indikasi bahwa pesantren adalah pendidikan masa depan, karena tidak terombang-ambing. Covid bahwa tetap masuk, ya kan? Masuk. Dan tak lagi begini, orang naik masker barang ada sana. Dan di pesantren itu ya mohon maaf lah, pendidikan satu-satunya yang mengharamkan dalam tanda kutip HP gitu kan. HP kok oleh gua HP nang pondok kuwi. Makane cara gelem awak dhewe ku dadi pembina terus HP sitaan tak gawe ni rek sak umbyuk. Sitaan. Kadang-kadang wong tuwa kuwi wis tok gapleki. Wis dilarang HP tapi anek dikei HP wae. Nah, kenapa demikian? Dulu zaman kita mondok itu penyakit awak dhewe males. Penyakitnya saiki gak HP. Arek cilik-cilik wis iso HP-an. Itu tantangan kita sebagai orang tua. Pani di pondok nol anake. Aman insyaallah. Karena mondok itu tidak akan ditanya Anda pintar atau tidak, karena mondok itu apa ya, dandani hati. Maka pondok pesantren itu yang pertama kali dididik adalah yadhkurunallah. Jadi alladzina yadhkurunallah qu'uda wa ala junubihim baru wa yatafakkaru. Kalau dalam dunia akademik mendahulukan segmen sense hati, kemudian baru kognitif. Nek pendidikan kan enggak kognitif. Matematika oleh-oleh, bahasa Indonesia oleh-oleh, kuning muring-muring. Pondok pesantren sampean oleh-oleh ora bakal dijiwir gurumu. Ora bakal. Gak penting nilai. Sementing bagaimana yadhkurunallah, zikrun mahal qalb, adzikr itu adalah tempatnya di hati. Itu sih didandani pesan. Sehingga Toffler tepat sekali mengatakan bahwa pesantren adalah pendidikan masa depan. Ya ampun nyamin yang ngono, gudiken siji gudiken kabeh, mangane yo tahu, kadang kangkung setengah mateng yo entek. Mandiri lah. Saya tuh sejak 96 sampai saiki Pak Adim itu kerasan nang pondok. Saya enggak mau jauh-jauh. Istri saya pengen buat rumah jauh, aku keberatan. Karena Pak, dunia luar tuh lebih kejam ketimbang pesantren. Pesantren ayam enak gitu loh. Dodek ku ngewasi arek santri sing apa maknani ngono sing kumus-kumus ngono seneng. Ya saya capek gitu ya, capek dari ngaji manapun terus kemudian ngaji langsung nang pondok. Ngewasi arek luset-luset itu seneng, ya Allah. Hilang pegel. Dan itu luar biasa penelitiannya Toffler. Ya mudah-mudahan kita walaupun sampean gak mondok ya iki ngobrol-ngobrol ngopi ki aranono lah nyambung sanad, namun sanad itu kan seperti itu. Mudah-mudahan barokah itu. Wa hakikatun anta hakikat fasma laha mamutila. Ini adalah 3 hal tadi itu jangan sampai dibulak-balik. Syariat dulu, maka di fikih-fikihnya kita itu pertama kali kan mabatik fikih misalnya ada 4 bab. Pasti bahas pertama kali toharo, mesti itu. Orang enak fikih langsung jinabat, orang enak. Mesti toharo dulu. Definisi toharo, anwaul miyah, macam-macam air. Penting karena toharo itu penting. Bersuci itu penting. Keabsahan kita dalam beribadah itu ditentukan toharo. Maka kurikulumnya pesantren tidak akan pernah berubah. Mohon maaf, saya itu tim kurikulum nasional. Ini lagi kami besok harus Zoom meeting itu terkait dengan sinkronisasi antara kurikulum Merdeka dan Kemenak buat kurikulum sendiri, kurikulum rahmatan lil alamin. Tugas saya adalah suruh cari dalil-dalilnya, gampang lah kamu. Dan bolak-balik guru gorong nerapno guru mari ganti mana? Wes tenanan takono Pak Asad iki. Titik ngebel aku. Iki piye? Aku sing gawe ya bingung kok. Ya Allah. Tapi pesantren enggak akan berubah, enggak akan ngono. Kurikulum enggak akan. Wes bab pertama mesti tohara, enggak. Saya dulu kan tulis buku yang ditafsir itu kan. Tafsir itu kita debat panjang sekali. Kelas 10 semester awal diajarkan apa? Itu debat. Coba gaya kayak fikih ya, toharo itu kan, kemudian sholat terus runtut
Nah itu yang canggihnya di pesantren seperti itu. Lanjut ah. Oke, kemarin. Fasyariatun mongko utawi aran syariat. Ini sudah definisi. Iku kasafi naten koyok perahu. Iki mungkin saya Zainuddin Al-Maribari ku daleme pinggir laut. Dadi gawe perumpamaan ngono. Syariat iku koyok perahu. Kasafi naten. Wa tariqatun lan tawi tariqa iku kal bahri koyok segara. Summa hakikatun mongko nuli utawi hakikat iku durun koyok mutiara hola kang larang regane. Nah, saya jangan bari menganalogkan syariat itu koyok perahu, toreko koyok laut, hakikatnya koyok inten. Nek sampean kepengen inten, enak wong aku wis duwe inten rek najan kak jegur laut. Oh, gak mungkin. Jadi nek pengen inten ya numpak perahu dhisik, gitu kan? Kudu mlaku ndukur laut. Mari ngono nyelam ndelek inten. Itu logika kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mencapai spiritual yang sempurna. Bayangkan itu. Dan tidak boleh, oh aku ngelangi, ora kuat sampean. Harus melalui kendaraan namanya perahu dulu. Nah, perahu itu dalane nanggone laut. Kalau di logika darat, tujuanmu Surabaya, sampean harus siapkan kendaraanmu apa? CRV ta, Elep ta, Tosa ta, gitu kan? Liwat mundi, tol utawa nisor, nah, macam-macam. Nah itu adalah turukun jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dianlokan begitu. Fasyariatun mongko utawi syariat iku akhdun ngalap. Apa sih yang dinamakan syariat? Iku akhdun ngalap utawa nandangi binil khaliqi kelawan ajarane agama Islam. Syariat ya salat, zakat. Wa qiyamu lan utawi jumenengi binil khaliq bil amri kelawan nglakoni perintah wan nahyi lan ninggal larangan injala kang pertelo apa amrun wan nahyun. Oh, syariat itu enteng remeh apa? Yo ngelakoni perintah, ngedoi larangan. Syariat tidak berbicara Anda khusyuk atau tidak. Karena itu bukan wilayah pembicaraan syariat. Saman ikhlas atau tidak itu bukan wilayah syariat. Makanya mudah. Itu nanti wilayah nanti. Jadi syariat itu berbicara komponen-komponen dohir, komponen-komponen lahir. Maka Rasulullah mengatakan, al-hukmu ad-dhawair, al-hukmu ad-dhawair. Aku menghukumi yang dohir-dohir saja. Masalah ikhlasmu, khusyukmu, gak urusanku. Nah, dunia syariat itu adalah hal-hal yang bersifat komponen agama yang kita bisa penuhi secara lahir. Wa tariqatun lantawi tariqat iku akhdun nandangi. Nah, itu sudah mulai batin. Tadi kalau syariat itu lahir, ini sudah dandani batin. Wa tariqatun nawi alan tariqat iku akhdun nandangi bi akhwatin kelawan luwe ati-ati kalwaroi koyok wirai. Wa azimatun lan ngalap abot, berani susah. Karyadoten koyo riadoh. Riadoh itu olahraga batin. Mutabattila hale wong kang jungkung ibadah. Nah ini torika itu segmennya hati. Contohnya apa? Wirai. Piye wirai? Iya wirai tadi. Sampean salat basa rong mung gosok banggawe sandale tangga nang masjid sah. Wis gak apa-apa. Iku menurut syariat sah. Sementing suci. Syariat tidak mikir iku mau klambine sapa, kopiahe sapa.
Sementing nutupi aurat dan suci sah, itu wilayah syariat. Tapi nek toriko batin. Oh, awak mau budal sarungi sapa? Sarungi tonggoku. Menurut syariat apa toriko? Oh, gak sah. Karena Anda tidak memperbagus wilayah batin. Dan itu pengaruh khusyuk dan tidak, itu toreko. Kan beda jauh antara syariat dan toreko. Makanya Syekh Zainuddin tidak boleh diulak-walik, harus runtut. Orang menuju toreka itu harus matang dulu di syariat, itu kan. Maka Syekh Siti Jenar itu sudah matang syariatnya. Salah ya pokoknya dipenggal karena ngajari wong awam. Wong awam itu syariat dhisik. Aja didepno bab-bab sing ngono ku, kan. Jadi bener, Syekh Siti Jenar bener, sudah tinggi. Tapi salahnya begitu. Karena makom syariat didui makom tore, ya jomplang, kagem sholat tenanan kuwi. Nah, ini wilayahnya wilayah toreko batin, itu kan batin. Seperti itu. Contohnya apa? Azimah itu mempeng. Najan susah mempeng. Sampai nek sholat tahajud dalu iku pemane adem-adem ya toh, sing duwe bojo enak kelon. Gitu? Tapi sampean kok semangat tahajud, itu azimah itu. Sampean gak ada duit tapi enek tonggo utang, sampean utangi, itu azimah. Jadi apa kepayahan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah itu azimah, payah. Maka di sini pakai kalimatnya mutabatilan. Mutabatilan itu wong kang jungkung ibadah, mempeng ibadah. Tapi itu tadi waro wirai, itu adalah wilayahnya thariqah. Kemudian yang terakhir nih, wa haqiqatun lan utawi aran haqiqah lawusuluhu nyekti utawi tumekane salik, tumekane wong sing numpak prau mau lil maksidi maring gon kang den sejo. Hakikat itu adalah finish terakhir, transit terakhir, stasiun terakhir. Wa musyahadatun lan oleh ningali nurut tajalli ing kebukae barang kang samar. Wa musyahadatun lan ningali nurut tajalli atau nurut tajalli ing kebukae barang kang samar. Nurun iku padang lah ya, manane ngono ben gampang ae. Binjila kelawan sampurno. Nah, kalau sudah hakikat, logika kita sudah mendapatkan intan, itu berarti musyahadah. Tidak ada aling-aling baini antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu makna musyahadah ini tidak bisa dimaknani fisik, tidak bisa dimaknani fisik. Jadi ta'aluk kita, hati kita itu sudah tumancep nanggone hakikat. Nah, itu sudah tujuan tertinggi adalah musyahadah, atau dalam ilmu tasawuf lain dikatakan ma'rifatullah. Nah, ini macam-macam metode nih. Kalau Rabi al-Adawi itu teorinya cinta. Saking cintai Rabi itu pernah sekitar 2 bulan menangis di makamnya Rasul karena pernah melupakan Rasul, tidak ingat Rasul, karena beliau tidak mau menduakan, hanya Allah saja. Sehingga teorinya cinta. Ya Allah, kalau ibadahku ini karena surgamu, tutup rapat pintu-pintu surgamu. Kalau aku ibadah takut nerakamu, buka lebar-lebar nerakamu dan masukkan aku ke dalamnya. Itu terunia Rabi al-Adawi, itu sudah musyahadah seperti itu. Nah, ya awak dewi pelan-pelan lah sampai ke sana, itu pelan-pelan itu kan. Harus optimis awak dewi. Di sisa umur kita ini sudah tua lah. Salut lah sama ngaji, salut.
Aku masih ngaji rek. Saya tuh belum makom-makom ngajar jane. Aku wis dibujuk kongkon ngaji nang Wadeng wis bolak-balik Cak Adin. Tenanan. Sing takmir sing apa, tapi aku mikir. Aku gelem kan apa? Ya iki sakliting kan kanca-kanca kan selengean lah. Selengean kaji Khalid bareng biyen kanca turu. Ben kaji Khalid itu tak bujuki tapi gak krasa Cak Adin. Biyen niku aku kan seneng poso Senin Kamis. Lah krana aku wong gak duwe sahur teko ndi? Wong mangan ae kadang iya kadang gak. Kaji Khalid, Kaji Udin niku turu masjid. Tapi tarate aku nggo poso ya gawane sego. Sego. Beliau yang bondo. Tapi saya barokah lah. Jadi beliau punya kontribusi terkait dengan napak tilas spiritualku. Insya Allah dia mau surga dhisik bang aku ini. Ya Allah, makanya aku kewasi konco-konco selengahan gak apa-apa seperti itulah. Nah, ini adalah definisi-definisi terkait dengan 3 segmen yang kita tidak boleh meloncat, harus runtut gitu kan, syariat, thariqah dan hakikat. Nah, ini luar biasa. Kitab ini mudah-mudahan nanti bisa khatam lah, paham, dan pelan-pelan kita tak terasa mampu mencapai menjadi seorang salik yang tentu jalan thariqahnya beda-beda tapi sama-sama musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Gak ada pertanyaan kan? Oke, gak usah lah, gak usah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.